Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu produk ataupun barang dari bentuk pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli diartikan sebagai suatu bentuk pasar yang mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar tersebut. Terus karakteristik dari pasar oligopoli ini cenderung sederhana ataupun homogen, bisa dikatakan homogen. Karena hanya ada beberapa jumlah kecil ataupun beberapa industri yang menguasai pasar produk tersebut. Terus yang kedua, bentuk produk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang bersifat standar terutama untuk bahan baku dan yang bersifat diferensiasi ataupun khususnya barang konsumsi. Nah, yang ketiga adalah harga yang sangat tergantung dari perusahaan-perusahaan yang menguasai ataupun mempunyai power di di circle pasar oligopoli tersebut gitu. Nah, lalu beralih ke salah satu produk yaitu rokok. Nah, pasar industri rokok di Indonesia itu terhitung cukup banyak. Menurut data ada hampir kurang lebih 120 perusahaan yang tergabung di GAPPRI atau bisa dikatakan sebagai gabungan perserikatan pabrik rokok Indonesia. Untuk penentuan pasar oligopoli ini tidaklah semata-mata melihat dari jumlah industri ataupun perusahaan yang ada di pasar, melainkan lebih ditekankan pada market share-nya itu ataupun penguasaan pasar, yang mana jumlah ataupun produknya laku ataupun sering dikonsumsi oleh konsumen. Nah, walaupun jumlah industrinya banyak, maka persaingan yang demikian dapat dikategorikan sebagai pasar oligopoli, seperti halnya produk rokok ini. Nah, bagaimana hubungan antara industri rokok dengan tembakau? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tembakau merupakan komponen ataupun bahan baku utama dari rokok tersebut. Tembakau merupakan ingredients impulse bagi industri rokok. Pertambahan rokok yang akan diproduksi akan menambah pula secara proporsional permintaan akan tembakau tersebut gitu. Karena jika produksi rokok bertambah banyak, otomatis permintaan ataupun pembelian dari bahan tembakau itu akan semakin tinggi juga gitu. Nah, tembakau juga memang bukanlah tanaman pangan yang menyebar di setiap daerah pertanian gitu. Tembakau ini merupakan tanaman perkebunan yang hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu yang secara agronomi sesuai untuk tembakau tersebut, seperti di daerah Temanggung, Sumatera Utara. Namun di setiap daerah perkebunan tembakau, terutama di Jawa, jumlah petaninya lumayan banyak ataupun bisa dikatakan cukup banyak, Pak. Menurut data diperkirakan ada sekitar 331 sampai diperkirakan ada sekitar 331.552 petani ataupun pemilik tanaman tembakau di Indonesia, yang demikian banyak ini dapat dikatakan tidak terorganisir gitu ataupun tidak terstruktur. Nah, dan belum pula bisa dihimpun dalam wadah koperasi bentuk yang handal. Akibat petani ini berjalan sendirian ataupun tren ekonomi diistilahkan bersaing antara satu dengan yang lainnya, maka
jumlah penjual ataupun petani tembakau yang banyak ataupun bersaing ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pasar persaingan murni. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan untuk materi pasar oligopolistik sekaligus produknya yaitu rokok. Mohon maaf untuk baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Egi Rahmana.